gangguan perkembangan neurobiologis yang meliputi gangguan bahasa, gangguan perilaku, dan gangguan dalam berinteraksi. Autis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner. Gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaannya tertunda, juga keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. Autis dipahami sebagai gangguan perkembangan neurobiologis yang berat, sehingga gangguan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana anak belajar, berkomunikasi, dan keberadaan anak dalam lingkungan. Anak autis sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, seperti mengeluarkan suara yang diulang-ulang atau gerakan tubuh yang tidak bisa dimengerti, seperti memukul atau yang lain, karena kurangnya kemampuan untuk menyampaikan keinginan serta harapan kepada orang lain. Faktor yang menyebabkan meningkatkan risiko pada anak autisme. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Autisme cenderung terjadi di dalam keluarga dan merupakan suatu yang dapat diwariskan dari orang tua ke anaknya, seperti jika salah satu orang tua atau keluarga mengalami, maka bisa menjadi penyebab autis yang diturunkan kepada anak. Dan bila seorang anak didiagnosis dengan autisme, maka keturunan lain juga akan kemungkinan mengidap autisme. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berkontribusi terhadap perkembangan autisme. Sebagai contoh faktor yang menjadi penyebab autis pada anak-anak adalah obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan. Bisa jadi salah satu pemicu, dan obat yang disebut jadi penyebab autisme yaitu asam valproat. Yang ketiga, bayi lahir prematur. Meskipun penyebab autis pada anak belum diketahui secara pasti, namun bayi yang lahir prematur sangat rentan mengalami kelainan ini, karena autisme kemungkinan besar terjadi pada bayi yang lahir sebelum memasuki usia 26 minggu. Yang keempat, bayi lahir dari kehamilan saat usia 2. Usia ibu hamil berdampak pada peningkatan risiko autisme. Ibu yang hamil di atas usia 40 tahun akan berisiko 51% memiliki anak dengan autisme, sampai 2 kali lebih besar dibanding ibu yang hamil di usia sekitar 25 tahun. Yang kelima, kekurangan dan kelebihan asupan asam folat. Asam folat merupakan salah satu gizi yang dibutuhkan ibu hamil untuk perkembangan janin dan perkembangan otak, dan sebaiknya mengkonsumsi dengan dosis yang cukup, karena apabila kekurangan atau kelebihan dosis dapat menyebabkan autis pada anak. Asesmen pada anak autis. Asesmen merupakan proses yang sistematis dalam mengukur pada anak. Dalam konsep pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang anak untuk menentukan apa sesungguhnya yang dibutuhkan. Maka dari itu, dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objek dari anak tersebut. Sebagai contoh dari hasil asesmen diperoleh informasi bahwa anak mengalami kesulitan dalam hal bicara. Asesmen pada anak autis yaitu dengan cara observasi kepada anak dan wawancara dengan orang tua. Dalam asesmen perkembangan yang dilakukan untuk pengukuran yang terkemuka untuk mendukung diagnosis pada disabilitas intelektual dan perkembangan pada anak autisme, juga keterlambatan perkembangan lainnya pada anak-anak. Asesmen pada anak autis juga dapat dilakukan dengan rating scale yang dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak dengan autisme yang membedakannya dengan anak disabilitas perkembangan dengan memberikan penilaian kuantitatif berdasarkan observasi perilaku langsung. Penanganan anak autisme. Mengidap autisme tidak dapat disembuhkan, oleh karena itu orang tua harus waspada gejala sejak dini. Karena meskipun ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu menyadarkan anak autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri anak secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap anak yang mengidap autisme berbeda-beda, namun penanganan yang diberikan pada setiap anak autisme umumnya berupa terapi, dan ada pun metode terapi untuk mengidap autisme, yaitu yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada anak autis yang termasuk dengan kemampuan dasar sehari-hari baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, terapi keluarga yang ditujukan untuk orang tua dan keluarga yang mengidap anak autisme, yang bertujuan agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan anak autis dan juga mengajarkan anak berbicara dan berperilaku normal. Yang ketiga, memberikan obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autis, melainkan dapat mengendalikan gejalanya.
obat-obatan untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, obat untuk mengatasi depresi, dan obat untuk mengatasi gangguan